Baik, selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Pada pagi hari ini kita kembali mempelajari materi tentang suara hati. Maka sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, para siswa yang terkasih, selamat bertemu kembali. Sekali lagi, selamat berjumpa. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Dalam bab kedua tentang suara hati yang sudah kita pelajari di video bagian pertama, kita mempelajari tentang pengertian suara hati, kemudian cara kerja suara hati, dan segi-segi suara hati. Nah, pada bagian kedua dari video ini tentang suara hati, kita mempelajari materi tentang pedoman suara hati, kemudian fungsi dan sikap kita terhadap suara hati. Maka judul dari video ini saya berikan suara hati bagian yang kedua. Kita mulai pada materi tentang pedoman suara hati atau hati nurani. Dalam pedoman suara hati atau hati nurani ada 3 hal yang menjadi pegangan kita. Pertama, kata hati yang benar dan pasti. Yang kedua, kata hati yang pasti tetapi keliru. Dan yang ketiga, kata hati yang tidak pasti. Kita mulai penjelasan dari poin yang pertama tentang kata hati yang benar dan pasti. Nah, untuk kata hati yang benar dan pasti, itu perbuatan yang baik harus dilakukan dan perbuatan yang buruk harus dielakkan. Itu prinsip utama yang harus dipegang. Kalau kita sudah mengetahui bahwa sesuatu itu benar dan pasti benar, maka prinsipnya yang baik harus dilakukan dan yang buruk harus dielakkan. Jangan sebaliknya. Gitu ya. Kemudian contohnya ya, sebelum ke berikut. Contohnya, saya tahu bahwa hari ini ada daring pendidikan agama dan budi pekerti. Jadwalnya sudah jelas. Ya, jadwalnya sudah jelas. Maka ketika sudah jelas bahwa hari ini ada pelajaran daring pendidikan agama dan budi pekerti, yang baik harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Ya, kita siap dengan materi dari pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam pelajaran tersebut. Itu contoh sederhana dari perbuatan yang baik harus dilakukan, perbuatan yang buruk harus dielakkan. Perbuatan buruk yang dielakkannya malas-malasan misalnya kan. Nah itu. Tetapi sekali lagi untuk semua perbuatan, untuk semua hal, prinsip dari yang pertama dari kata hati yang benar dan pasti kita sudah mengetahui bahwa itu benar dan itu pasti. Yang baik harus dilakukan dan yang buruk harus dielakkan. Kita ke poin yang kedua, di mana perbuatan atau kata hati yang pasti tetapi keliru. Prinsip yang kedua, kata hati yang pasti tetapi keliru. Kalau yang pertama tadi pasti, benar dan pasti. Dan yang kedua, kata hati yang pasti tetapi keliru. Prinsipnya, perbuatan yang baik harus dilakukan dan perbuatan yang buruk harus dielakkan. Ini menjadi prinsip, semua prinsip untuk suara hati. Perbuatan yang baik harus dilakukan dan perbuatan yang buruk harus dielakkan. Contohnya, untuk kata hati yang pasti tetapi keliru.
Seorang remaja merasa pasti bahwa mencium kekasihnya, mencium pacarnya itu dosa. Ya, dia merasa bahwa mencium pacarnya itu dosa. Karena dia merasa pasti bahwa mencium pacarnya itu dosa, maka ia harus mengelakkannya walaupun keliru. Ya kan? Apakah ada rumusan kalau mencium itu dosa? Nah, kan tidak. Tetapi ketika seseorang merasa yakin, merasa pasti bahwa mencium pacarnya itu dosa, ya maka harus dielakkan. Walaupun itu keliru. Itu kata hati yang pasti tetapi keliru. Artinya ketika kita memegang sesuatu yang benar, dengan prinsip yang benar, itu yang harus dilakukan. Dan yang buruk harus dielakkan. Oke? Sekarang yang ketiga, prinsip yang ketiga. Kata hati yang tidak pasti. Ya, ada kalanya kata hati kita itu tidak pasti. Nah, dalam hal ini seseorang dapat memilih yang paling menguntungkan. Kata menguntungkan di sini saya beri tanda kutip. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa menguntungkan di sini bukan berarti melepaskan segala jenis kebenaran, kejujuran, dan prinsip-prinsip kebaikan yang lain. Artinya dari kata prinsip menguntungkan, yang paling menguntungkan di sini adalah menguntungkan dalam artian kebenaran itu yang diutamakan. Saya contohkan di sini. Hati nurani seseorang tidak merasa pasti apakah sudah mengerjakan tugas daring atau tidak. Nah, misalnya kan, maka ia boleh mengerjakan tugas daringnya itu lagi. Misalnya kan ragu, apakah saya itu sudah mengerjakan tugas agama atau belum? Maka di atas keraguan-raguannya itu, karena merasa tidak pasti dia sudah mengerjakan atau belum, maka ia boleh mengerjakan tugas daringnya itu lagi. Maka dalam artian ini bukan berarti menguntungkan secara pribadi, tetapi menguntungkan yang dimaksudkan adalah mendahulukan prinsip kebenaran. Karena kalau menguntungkan prinsip secara pribadi, itu berarti, wah, saya sudah mengerjakan tugas daring atau belum? Untuk saya untungnya tidak mengerjakan saja, gitu kan? Nah, itu kalau dilihat untungnya secara pribadi. Tetapi menguntungkan dalam konteks di sini mendahulukan prinsip kebenaran, maka ketika kalian tidak merasa pasti sudah mengerjakan tugas daring agama atau belum misalnya, ya maka supaya mengutamakan prinsip kebenaran, supaya saya juga aman, misalnya kan, saya juga aman, maka silakan mengerjakan tugas itu lagi. Boleh mengerjakan tugas daringnya itu lagi. Itu ya, konsep yang di sini berkaitan dengan kata hati yang tidak pasti. Maka sekali lagi tolong diperhatikan dengan istilah tanda kutip menguntungkan yang saya garis bawahi dan saya beri tanda kutip di sini, supaya kita tidak salah pengertian berkaitan dengan ini. Lalu berkaitan dengan kata hati yang tidak pasti, kalau menyangkut nyawa manusia, maka keselamatan nyawa harus didahulukan. Misalnya dalam konteks orang yang sudah dewasa, kalau seseorang merasa ragu-ragu, merasa tidak pasti, kalau suatu cara KB, kalau kalian dalam dunia kesehatan, dalam istilah biologi kan ada istilah KB, keluarga berencana. Kalau orang tidak merasa pasti bahwa cara KB bersifat abortif atau bersifat pengguguran atau tidak, maka ia harus menolak cara KB itu. Sebab menyangkut nyawa manusia. Artinya bahwa di sini prinsipnya kalau menyangkut nyawa manusia itu keselamatan harus didahulukan. Keselamatan nyawa harus didahulukan. Ya, ini. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini sekali lagi adalah seseorang dapat memilih yang paling menguntungkan kalau kata hati itu tidak pasti. Tetapi menguntungkan yang dimaksudkan di sini adalah menguntungkan dalam artian bukan menguntungkan secara pribadi, tetapi menguntungkan dalam artian
mengutamakan prinsip kebenaran secara umum, gitu ya, berkaitan dengan pedoman suara hati. Tapi yang jelas untuk pedoman suara hati dari ketiga prinsip ini, pertama-tama adalah kalau perbuatan baik itu harus dilakukan dan perbuatan buruk harus dielakkan, gitu ya. Itu prinsip dasar, prinsip pertama yang harus menjadi pegangan. Kita lanjut pada poin berikutnya. Sekarang kita mempelajari tentang fungsi dan sikap terhadap suara hati. Bagaimana tahu fungsi dan sikap kita terhadap suara hati? Ketika kita sudah mempelajari tentang pengertian suara hati itu apa? Segi-segi suara hati. Kemudian cara kerja suara hati. Lalu pedoman suara hati. Maka sekarang dalam aplikasi kehidupan kita, apa fungsinya suara hati itu dan bagaimana sikap kita terhadap suara hati. Fungsi suara hati. Fungsinya adalah pertama, sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan. Apakah tindakan itu baik atau buruk. Fungsi yang kedua, sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hati nurani berfungsi menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Maka fungsi hati nurani pertama-tama sebagai pedoman tindakan kehidupan kita. Untuk mengontrol tindakan itu baik atau buruk. Sekali lagi, tindakan baik atau buruk seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kita dapatkan, kita pelajari sejak kita kecil sampai kita dewasa dan terus-menerus kita pelajari. Dan hal itu berpengaruh entah dari lingkungan keluarga kita ataupun dari lingkungan di mana kita berada. Ya. Lalu suara hati itu juga sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan-peraturan konkret yang tidak tertulis tetapi ada dalam diri kita masing-masing. Peraturan-peraturan tertulis itu berdasarkan prinsip baik dan buruk. Dan prinsip utamanya adalah perbuatan yang baik harus dilakukan dan perbuatan buruk itu harus dielakkan. Itu ya. Oke. Itu berkaitan dengan fungsi suara hati. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Sikapnya adalah pertama, menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani. Yang kedua, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani. Dan yang ketiga, mempertimbangkan secara masak dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani. Dan kemudian yang keempat, melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Nah, ini sikap kita terhadap suara hati. Maka ketika kita sudah mengerti, sudah memahami bahwa prinsipnya perbuatan yang baik harus dilakukan dan perbuatan buruk harus dielakkan, maka terhadap suara hati kita harus mendengarkan suara hati kita. Karena disitulah bisikan-bisikan kebenaran itu ada di dalam diri kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Ya, bisa melakukan yang terbaik. Karena ketika seseorang tidak mau mendengarkan suara hati, tidak mau mendengarkan hati nuraninya, maka yang terjadi adalah dia akan bertindak secara keliru. Gitu ya. Baik, ini berkaitan dengan fungsi dan sikap kita terhadap suara hati. Bagaimana sekarang kita melaksanakan dan memegang prinsip suara hati kita itu? Silahkan kalian cermati dalam kehidupan pribadi kalian masing-masing. Maka
Kalau kalian sudah mengetahui tentang hal ini, ya silahkan dilaksanakan terus-menerus tentang pegangan dan prinsip-prinsip suara hati ini. Tetapi untuk misalnya kita yang baru mengerti tentang suara hati, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti itu, mari kita start mulai dari sekarang. Kita start mulai dari sekarang untuk mendengarkan suara hati kita, mendengarkan hati nurani kita, supaya setiap tindakan kita itu selalu mengarah ke hal-hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Bagaimana menilai suara hati kita? Saya tidak bisa menilai, bapak ibu gurumu yang lain juga tidak bisa menilai, orang tuamu juga tidak bisa menilai. Yang menilai adalah dirimu sendiri. Bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Tuhan, itulah bagaimana ketika kamu menjalankan suara hati, hal yang terbaik, pedoman yang terbaik dari diri kita masing-masing. Itu para siswa berkaitan dengan materi kita tentang suara hati. Sekarang pada bagian yang terakhir saya akan memberikan beberapa catatan penting tentang materi kita suara hati. Catatan penting yang pertama, ketika orang menanyakan apakah suara hati kita itu sama dengan suara Tuhan, jawabannya adalah suara hati tidak sama dengan suara Tuhan. Mengapa? Karena suara hati dapat keliru dan suara Tuhan itu tidak. Ya, suara hati tidak sama dengan suara Tuhan. Suara hati dapat keliru dan suara Tuhan itu tidak. Mengapa suara hati bisa keliru? Suara hati itu bisa keliru ketika kita tidak memanfaatkan fungsi dari suara hati itu. Kita terus-menerus tidak mau mendengarkan suara hati. Maka suara hati kita lama-kelamaan akan menjadi tumpul dan kita nanti akan terbiasa melakukan yang buruk. Itu ya. Maka prinsipnya sekali lagi, kalau suara hati itu dapat keliru, mengapa dapat keliru? Ketika kita terus-menerus melakukan yang buruk, maka kita akan terbiasa, akan habitus untuk melakukan yang buruk. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal yang buruk, maka itu terus-menerus yang akan menggema dalam diri pribadi kita. Maka kalau suara Tuhan tidak. Kalau suara Tuhan pasti menyuarakan kebenaran. Ya. Baik para siswa yang terkasih. Ini berkaitan dengan poin pertama bahwa suara hati tidak sama dengan suara Tuhan. Suara hati dapat keliru sedangkan suara Tuhan tidak. Bagaimana supaya suara hati kita tidak dapat keliru? Ya, kita melatihnya terus-menerus, membiasakan terus-menerus untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Itu catatan penting yang pertama. Catatan penting yang kedua. Suara hati adalah suara halus dan murni yang datang langsung dari kesadaran sang hidup yang ada di dalam diri kita paling dalam, yang bersih dan jujur tanpa pertimbangan dalam memberikan jawaban. Suara hati akan membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan, asalkan kita dapat mendengarkannya dengan jelas dan meyakininya, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan. Suara hati ini tidak akan keluar apabila hati nurani dalam keadaan tertutup oleh kotoran-kotoran atau dosa yang menutupinya. Dalam keadaan yang demikian, yang keluar bukan suara hati nurani, melainkan emosi. Sekali lagi, ketika suara hati sudah tertutup oleh dosa, oleh kotoran-kotoran kita, karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka yang keluar bukan hati nurani, bukan suara hati, melainkan emosi. Memang para siswa, pada dasarnya untuk pertama kali sulit membedakan suara yang datang dari dalam diri kita.
Dan ini hanya dapat dicapai melalui latihan dan pembuktian. Latihan dan pembuktian kita, saya tidak bisa membuktikan, orang tuamu tidak bisa membuktikan, masyarakat tidak bisa membuktikan, tetapi dirimu sendiri itu yang pertama-tama akan dapat membuktikan bagaimana kamu melatih terus-menerus untuk membiasakan yang baik dan mengelakkan yang buruk. Gitu ya, para siswa yang terkasih. Maka dari penjelasan ini bahwa memang pada dasarnya Tuhan memberikan kepada kita setiap orang itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih dan jujur. Nah, lalu dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita memanfaatkan kesadaran hal yang baik dari Sang Hidup, Sang Pencipta dari Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam prinsip-prinsip kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, tergantung dari diri kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan yang baik, dan di sini kita sudah diberikan penyadaran sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mempergunakan prinsip untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat, tergantung dari diri kita masing-masing. Namun saya yakin bahwa para siswa yang terkasih, sebagai makhluk yang beragama, saya yakin kita semua, kalian semua akan bisa untuk terus-menerus melatih diri untuk terus-menerus melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Karena ketika kalian terus-menerus akan melakukan prinsip kebenaran kebaikan itu, maka yakinlah dalam setiap prinsip kehidupanmu engkau tidak akan pernah ragu lagi. Mengapa? Karena kebenaran, kebaikan, kejujuran menjadi dasar utama. Ini para siswa, silahkan dibuktikan dalam diri kalian masing-masing. Baik, demikian para siswa untuk materi kita tentang suara hati pada bagian yang kedua ini. Dan dengan demikian materi kita tentang suara hati sudah selesai. Dan pekan depan, hari Jumat depan, kita akan ketemu dengan evaluasi harian atau ulangan. Materinya adalah tentang suara hati. Maka silakan dipelajari kembali, silakan dicermati kembali pada video bagian pertama dan juga kelanjutan dari video bagian kedua ini sebagai bahan ulangan atau evaluasi kita untuk hari Jumat depan. Itu para siswa, sekarang kita akan masuk dalam poin penugasan atau pendalaman materi untuk tugas hari ini. Tugas pertama, tuliskan pengertian suara hati. Pengertian suara hati ada dalam video bagian pertama. Yang kedua, tuliskan 2 fungsi suara hati. Suara hati memiliki 2 fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Maka silakan kalian menuliskan 2 fungsi suara hati ini. Tentang 2 fungsi suara hati ini ada dalam video yang kedua. Baik para siswa yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Dan pekan depan kita akan bertemu dengan ulangan harian materi suara hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya para siswa yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Jaga kesehatan selalu, dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.